Salum be'ahafat ha Elohim afinu afi adonenu Yesus Hamasiah. Kita bersyukur ya, saya baru ketemu di tempat ini. Beberapa tahun lalu juga pernah ke tempat ini, tapi waktu itu saya tidak terlalu perhatikan bagian di luar, jadi saya lupa di luar. Pada pertemuan ini kita akan beralih kepada pemahaman tentang Torah. Kemarin kita membahas tentang Yahweh adalah Ha Elohim. Dan ada rahasia Ha Elohim dan Mesiasnya diungkapkan di dalam perjanjian baru. Jadi saya menemukan rahasia Ha Elohim itu di dalam perjanjian baru. Sehingga bagian-bagian yang di dalam perjanjian lama atau tanah itu kami mendapatkan pengungkapan-pengungkapan yang lebih jelas setelah membahas tulisan-tulisan para rasul. Jadi para rasul itu memperjelas apa yang pada waktu kita baca di dalam tanah itu ada beberapa hal yang tidak jelas ya. Tapi setelah diungkapkan oleh para rasul, maka semakin jelas. Mengapa seperti itu? Karena di dalam pelayanan para rasul ada Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Segala rahasia-rahasia yang ingin diungkapkan oleh Bapa di surga itu dinyatakan oleh Rohnya. Sehingga kita menafsir dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau hanya membaca tulisan-tulisan saja, kita akan banyak bertanya-tanya dan mengalami kesulitan untuk memahaminya. Tetapi setelah kita memahami tentang arti kehidupan baru di dalam melalui pelayanan rasul-rasul, rasul itulah yang kemudian memperjelas ya. Seperti beberapa tahun yang lalu, tahun 2002-2003, saya memulai mengenal nama Yahweh. Lalu saya berusaha untuk memahami Yahweh itu siapa gitu. Ya. Saya dikasih buku-buku, dikasih penjelasan orang, tapi tetap merasa bingung. Sampai akhirnya saya membutuhkan peneguhan ya dari seseorang yang saya anggap pasti dia. Karena saya dulu senang dengan hamba Tuhan itu, namanya Bapak Daniel Alexander. Nah, teman saya seorang penyiar di RPK, lalu saya tanya sama dia, apakah pendeta itu atau hamba Tuhan itu memanggil nama Yahweh atau tidak gitu. Jadi kalau dia memanggil nama itu, maka saya akan ikut memanggil juga gitu ya. Walaupun saya udah baca buku-buku, tapi merasa apakah harus memanggil nama itu gitu. Lalu dijelaskan oleh teman saya, oh ya dia memanggil nama Bapak. Oh ya kalau begitu berarti kita perlu mengenal. Ya. Lalu lama-kelamaan saya belajar di satu komunitas ya, dan di situ ada sidur. Nah di dalam sidur itu ada nyanyian, ada doa begini. Hu Adonai, Hu Ha Elohim, Basama imi ma'al. Lama-lama saya berusaha menerjemahkan lantunan itu. Ternyata yang dimaksud adalah Yahweh adalah Ha Elohim. Itu ternyata ada ayatnya di Ulangan 4 ayat 39 kalau tidak salah. Ternyata lagu itu atau sidur atau tefilah itu diambil dari ayat itu. Tetapi tetap tidak memahami ya, kenapa Yahweh adalah Ha Elohim gitu. Nah setelah saya membaca kitab perjanjian baru, saya menemukan dua penulis ya. Yang pertama Yohanes di pasal 1 ayat 1, di situ ada kata Ha Elohim. Karena di terjemahan yang lain tidak pernah ada.
Bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tidak pernah ada yang menyebutkan Ha Elohim. Lalu saya cari di Bible Work tidak pernah ada. Tapi di kitab suci ada gitu. Makanya saya tidak heran kalau ada orang bilang, oh tidak ada itu gitu. Karena memang dia tidak pernah tahu ya. Lalu penulis yang satu bernama Barnaba, yang sering kita dengar Barnabas. Nah, Barnabas ini berbeda dengan penulis Injil Barnabas. Ya, kalau Injil Barnabas itu dari dari Libanon. Injil Barnabas, namanya sama tapi orangnya beda. Tapi Barnaba ini adalah orang yang merekomendasikan Paulus kepada jemaat di Yerusalem, memperkenalkan bahwa dia adalah seorang murid. Sehingga murid-murid yang lain diyakinkan oleh Barnaba ini. Nah, Barnabas ini punya gaya penulisan seperti gaya penulis Rabi Saul ya, seperti Paulus. Dan di kalimat pertamanya di dalam surat Ibrani dia bilang dimulai dengan kata Ha Elohim juga. Jadi dari dua hal itu saya mendapatkan penjelasan. Oh, ternyata yang dimaksud dengan Ha Elohim itu adalah YHWH itu gitu. Jadi semua istilah yang saya sampaikan di sini ada teksnya. Jadi bukan mengada-ada, bukan nyontek di Google, enggak. Saya benar-benar perhatikan setiap kata yang ditulis oleh rasul-rasul dalam bahasa Ibrani. Saya tidak peduli lagi apakah itu asli atau tidak ya. Karena bagi kami yang asli itu kebenarannya. Kalau soal terjemahan itu bahasa itu bisa dibulak-balik ya. Misalkan dari Ibrani ke Yunani, dari Yunani diibranikan lagi. Terus dibulak-balik dalam sejarah. Tetapi kebenarannya tetap tidak pernah berubah walaupun orang mencoba seperti itu. Nah kemudian setelah mengenal itu, apa hubungannya dengan Yeshua? Saya pelajari dan setelah mengenal maka kami menemukan lagi bahwa Yahweh itu memberikan Torah. Ya. Torah itu pertama kali ada di dalam hati manusia yang mempunyai hubungan dengan Bapa di surga, dengan Ha Elohim, dengan Yahweh, yaitu Abraham. Nah, ketika Bapa Yahweh berbicara kepada Ishak bahwa Ishak akan meneruskan panggilan, meneruskan warisan, meneruskan segala sesuatu dari ayahnya. Lalu Bapa di surga mengatakan bahwa Abraham itu mengikuti Torotku. Nah, tulisannya Torot bukan Torat ya. Dalam bahasa Ibrani itu Torotai ya. Torotai itu artinya Torat-Toratku. Karena Torot itu jamak bentuknya. Jadi Abraham mengikuti Torat-Toratku. Nah, dalam bahasa Ibrani ditulisnya Torotku. Jadi Torat itu sudah ada, sudah dijalankan oleh Abraham. Tapi dalam bentuk lisan. Ya, dalam bentuk pemahaman dari hati nurani. Karena memiliki hubungan dengan Bapa, maka terhubung juga dengan Toratnya gitu. Nah, semua yang dilakukan oleh Abraham itu adalah Torat. Tetapi pada waktu itu Torat belum didokumentasi. Ya, masih dalam bentuk inspirasi, ya, intuisi. Itu dari dalam hatinya. Ketika Abraham ingin membela, ya itu keluar dari dalam hatinya. Ketika Abraham ingin memberikan persepuluhan. Jadi persepuluhan sudah dilakukan sebelum ada Taurat. Dokumen ya. Sebelum ada dokumen Taurat, perpuluhan sudah dilakukan. Itu dari hati nurani Abraham. Ada Taurat perpuluhan di dalam hatinya. Karena pada zaman Abraham belum ada buku, belum ada literatur ya. Semua keluar dari hati nuraninya. Karena Abraham mempunyai hubungan, mempunyai relationship ya dengan Sang Pencipta. Nah, setelah keturunannya ini dibebaskan dari Mesir, barulah Taurat itu didokumentasi. Bapak sendiri yang menulis dengan jarinya. Jarinya menulis namanya. Menulis kepada siapa harus menyembah.
menulis jangan menyembah yang lain, menulis tentang Sabat. Sabat sudah ada sebelum ada dokumen, ya. Jadi sebelum didokumentasi, Sabat sudah ada. Buktinya apa? Pada waktu mana diturunkan, pada hari yang ketujuh mana tidak turun. Artinya Sabat sudah ada. Sudah dilakukan oleh orang Israel sebelum ada 10 perintah. Jadi ada Taurat yang sudah dijalankan secara praktis, ya. Tapi ada Taurat yang kemudian dituliskan dalam sebuah dokumen. Dimulai dengan Anoki Yahweh Eloheika Aser Hositika et emi Mitzraim. Akulah Yahweh Elohim kalian yang mengeluarkan kalian dari Mesir. Itu kalimat pertama, ya. Yang kemudian kita kenal perintah yang pertama. Nah, di situ dijelaskan, ya, tentang nama, tentang apa yang telah dilakukannya, lalu tentang jangan menyembah yang lain, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Kenapa? Karena Ha Elohim itu adalah roh. Jadi jangan coba-coba membuat patung, membuat gambar tentang Yahweh. Ya, itu di 10 perintah atau Aser Hadifarut itu sudah ditulis. Jangan kau membuat patung, jangan kau bersujud kepadanya. Jadi hanya menyembah kepada roh saja. Roh yang bernama Yahweh. Nah, kalau menyembah roh harus menyembah di dalam roh. Tapi pada waktu itu manusia-manusia Israel belum lahir baru. Jadi belum tahu bagaimana beribadah dalam roh kepada Dia. Jadi dibutuhkan ekspresi. Nah, Bapa di surga mengajarkan kepada manusia bagaimana mengekspresikan kasih, mengekspresikan pengabdian, mengekspresikan penyembahan kepada Dia, itu diatur. Diatur tata caranya. Ya, jadi semuanya diberitahu bagaimana cara menyembah Dia. Bagaimana cara mendekati Dia, ada caranya. Nah, semua ajaran-ajaran itu disebutnya Torah. Ya. Jadi Torah itu pengajaran yang berisi instruksi-instruksi. Bagaimana mengenal Dia, bagaimana menyembah Dia, bagaimana mengekspresikan kasih dan penghormatan. Misalkan untuk mengekspresikan kedekatan, misalkan untuk mendekat kepada Dia, diperlukan kurban. Kurban itu sebelum ada Torah sudah dilakukan sejak zaman Kain dan Habel. Kain dan Habel sudah tahu mengekspresikan rasa cinta dan hormatnya. Dan berusaha untuk masuk dalam keintiman dengan Tuhan itu dengan kurban. Nah, di situ diceritakan kurban yang berbeda. Kurban yang ada penumpahan darah, ada kurban tanpa penumpahan darah. Nah, yang berkenan kepada Bapa di surga itu kurban yang ada penumpahan darah. Sedangkan persembahan yang tidak ada penumpahan darah tidak direspon apa-apa. Nah, di situ Ha Elohim sudah menyatakan kehendaknya. Bahwa untuk hubungan yang damai, untuk hubungan yang legal dengan Bapa segala roh itu harus ada penumpahan darah. Artinya harus ada pihak yang dikurbankan. Ada pihak yang menjadi kurban. Nah, kurban itu harus berdarah dan darahnya harus tertumpah. Nah, setelah Torah itu didokumentasikan, maka di situ ada banyak sekali pelajaran. Ada perintah-perintah dan orang Ibrani, orang Yahudi menyimpulkan perintah-perintah itu ada 613 yang disebut misfot, ya, 613. Dan perintah yang ke-613 adalah melawan Amalek. Nah, bagaimana menerapkan Torah untuk melawan Amalek? Ya, nah, nanti kapan-kapan bisa dijelaskan, ya. Amalek zaman sekarang yang harus dilawan apa? Kalau zaman dulu udah jelas, Amalek itu ada bangsanya,
ada ideologinya, ada militernya yang harus dikalahkan. Udah jelas, orang Israel jelas memerangi Amalek itu, perintah ke-613. Tapi zaman sekarang bagaimana melakukan perintah untuk melawan Amalek? Amalek ini mengalami perubahan. Kalau di Persia, Amalek itu dalam bentuk seorang Haman. Ya, Haman itu perwujudan dari spirit Amalek. Dan banyak lagi ya. Kalau diceritakan, kita tidak bisa ceritakan sekarang. Yang jelas, yang memberikan Torah itu dari pihak penebus. Jadi penebus yang menggagas ya, yang menghendaki adanya Torah. Torah berisi kehendak Bapa, berisi kebenaran yang berlaku di dalam surganya, di dalam tempatnya. Ada kebenaran-kebenaran. Tetapi karena manusia yang berdaging ini butuh dipandu, maka dipandu dengan beberapa aturan. Cara mendekat bagaimana, cara mentahirkan harus pakai air. Karena kondisi bangsa pada zaman itu seperti itu. Yang dikatakan mencuci, itu harus pakai air. Ya. Kurban harus memilih domba yang terbaik. Semuanya diatur itu. Bagaimana mengadakan hari raya. Mengadakan perayaan bersama dengan sang penebus. Jadi di dalam Torah itu ada 7 hari raya. Itu adalah cara mengekspresikan rasa syukur, mengasihi, ya, menghormati. Itu diekspresikan dalam bentuk hari raya. Nah, di dalam hari raya itu diatur bagaimana seharusnya hari raya itu dilakukan. Nah, itu diajarkan. Jadi semua di dalam Torah yang kita baca, semuanya adalah pengajaran. Bukan pembenaran. Ya. Bukan pembenaran, semuanya pengajaran. Nah, di dalam Torah itu ada misfot. Misfot itu artinya perintah-perintah. Yang kedua ada mispatim. Mispatim itu aturan-aturan. Misalkan Sabat, bagaimana menjalankannya? Itu ada aturannya. Nggak bisa Sabat dipakai jadi hari Minggu. Aturannya memang tidak ada gitu. Tetapi hari Minggu sudah menjadi norma. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang sampai sekarang sudah menjadi norma, bahkan sudah menjadi standar internasional. Dulu tidak ada, ya. Mispatim tentang penyembahan di hari Minggu itu tidak ada di dalam Torah. Tapi kita juga tidak perlu menghukum orang yang beribadah hari Minggu. Ya, kita harus pahami dulu Sabat. Sebelum kita menilai hari Minggu, pahami dulu Sabat. Kalau Sabat aja belum mengerti, untuk apa kita menghakimi orang yang beribadah hari Minggu gitu. Lalu di dalam Torah itu juga ada kukim, ya. Kukim itu hasil tafsir, ya. Hasil pemahaman yang benar yang harus diterapkan. Misalkan kita lihat kukim yang jelas ya, yang diatur di dalam kehidupan para rasul Yesua. Jangan makan darah, nah itu kukim, ya. Itu kukim. Jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jangan makan binatang yang matinya tidak disembelih. Jangan berzina, ya. Itu kukim. Jadi hasil kajian terhadap kebenaran Torah itu namanya kukim. Ya, atau kokotai, ya. Ada, nanti bisa kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 25. Tujuan Torah itu diberikan supaya apa? Karena kita akan langsung ke penerapan dalam perjanjian baru ya. Torah itu apa? Kalau kita menyelidiki Torah dengan pemahaman-pemahaman Yahudi, kita akan bingung. Bahkan kita akan menggunakan itu untuk menghukum orang biasanya. Ya, Torah itu dipakai untuk menghukum orang. Kalau salah memahaminya. Menurut orang Yahudi, kalau orang itu tidak
melakukan Torah tidak sesuai dengan tujuan Torah itu katanya, itu menjadi racun katanya. Itu menurut rabi-rabi ya. Jadi Torah itu ada tujuannya. Nah, tujuan Torah itu dalam bahasa Ibrani disebut taklid hatorah. Taklid itu hasil yang ingin dicapai. Ulangan 6 ayat, bisa pakai LAI Pak? Ya? Enggak, yang di sini bisa. Biar bisa diperbesar ya. Ya. Ini versi bahasa sehari-hari ya. Nah itu versi LAI. Yohanes 6 ayat 25. Di sini dikatakan, jadi ini hasil pemahaman yang dipahami oleh Musa ya. Jadi kitab Ulangan itu bukan firman yang langsung, tapi hasil kajian dari Musa. Di ayat 25 dikatakan begini, dan kita akan menjadi benar. Ya, bahasa Ibrani kalau nggak salah, Vesedakah Yihyu kulanu dia bilang. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Eloheinu. Seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kita akan menjadi benar kalau melakukan Torah. Kita tidak bisa rubah ayat ini. Kita akan menjadi benar kalau kita melakukan Torah. Tapi di dalam kenyataannya, nah sekarang kita masuk ke dalam kenyataannya. Jadi penjelasan tentang Torah segitu aja dulu ya. Supaya kita nggak pusing. Kalau dijelasin banyak-banyak, satu ayat aja itu sudah bisa menghantar kita untuk memahami maksud Tuhan. Dan kita akan menjadi benar. Kita akan mencapai tujuan dari Torah itu. Menjadi benar. Benar dalam terjemahan LAI sering bertukar ya. Saya nggak pintar bahasa Inggris tapi saya tahu. Dalam bahasa Inggris itu ada kata benar diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi truth. Ya. Tapi kadang-kadang benar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris righteousness. Nah itu sering terbalik-balik itu di LAI. Saya nggak mau nyalahin LAI ya. Tidak. Karena LAI punya alasan tersendiri untuk ngambil padanan katanya. Ya, jika saya balik di bahasa Inggris itu truth itu diterjemahkan menjadi benar. Contoh, penyembah benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, in the spirit and in truth, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Matius, ini terjemahan LAI begini. Carilah dahulu kerajaan Allah katanya. Dan kebenarannya. Padahal dalam bahasa Inggrisnya itu and his righteousness. Kenapa diterjemahkan kebenaran gitu? Righteousness itu kalau saya lihat di kitab Efesus diterjemahkannya keadilan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Ibrani, carilah dahulu kerajaan Ha Elohim dan sedekahnya. Nah, jadi yang tadi ditulis di pasal 6 ayat 25 itu sedekah. Kamu akan menjadi sedekah, akan menjadi righteousness. Artinya menjadi benar di hadapan Bapa di surga. Jadi kata benar dalam bahasa Indonesia sering tertukar ya. Kamu akan mengalami righteousness.
menjadi righteousness, bukan menjadi truth gitu ya. Kalau truth itu kebenaran yang kita ketahui, kalau righteousness itu kebenaran yang kita lakukan, itu perbedaannya. Nah, itu yang jadi masalah. Tadi dikatakan kalau kita melakukan perintah-perintah yang ada di dalam Torah, kamu akan menjadi benar. Kenyataannya dalam sejarah setelah orang Israel melakukan Torah, itu tidak ada yang benar. Buktinya mereka dihukum. Ya. Ada yang dihukum menjadi hilang, itu disebut Israel yang hilang. 200 tahun kemudian orang Yahudi diserang. Orang Yehuda atau kerajaan Yehuda yang di selatan itu diserang dan ditawan ke Babilonia. Itu artinya Torah yang mereka pelajari itu justru membawa kepada penghukuman kenyataannya. Itu fakta ya, tidak bisa diabaikan dalam sejarah. Orang-orang yang bergumul melakukan Torah itu ujung-ujungnya melakukan pelanggaran dan mendapatkan konsekuensinya. Padahal mereka udah berjuang, berusaha untuk memahami Torah. Imam-imamnya mengajar, ya. Imam besar berusaha memberikan teladan. Tapi kita lihat dalam sejarah, orang-orang yang seharusnya menjadi benar, ya, karena belajar Torah, tidak benar. Contoh, Imam Eli. Imam Eli itu imam besar, dia harus ngerti Torah. Apa yang terjadi? Dihukum. Akhirnya dihukum Imam Eli itu. Dia meninggal dalam keadaan duduk. Dan terjatuh dari tempat duduknya. Dan keluarganya itu disapu. Kata bahasa Alkitab dibilang, aku akan menyapu keluarga Eli katanya. Padahal mereka adalah orang-orang yang menjalankan Torah. Tapi ujung-ujungnya dihukum. Yang terakhir di era Yesua pelayanan, Kayafas dan teman-temannya, imam-imam dan orang-orang Farisi, mereka adalah ahli-ahli Taurat, penafsir-penafsir yang baik, mereka berjuang untuk melakukan Torah, ujung-ujungnya membunuh Yesua. Mereka adalah orang-orang yang melakukan Torah. Tapi hasilnya, buahnya itu adalah kebencian dan pembunuhan. Daud juga begitu. Daud orang yang berusaha melakukan kehendak Tuhan. Ujung-ujungnya dia melanggar 10 perintah. Dia mengambil istri orang. Dia membunuh suaminya. Itu melanggar 2 perintah di dalam 10 perintah. Banyak lagi kasus-kasus yang lain. Sampai akhirnya Daud mengungkapkan di dalam Mazmur 51, dia katakan sesungguhnya sejak kecil dia bergumul dengan dosanya. Engkau berkenan kepada kebenaran dalam batin katanya. Jadi Daud pun tidak menemukan menjadi benar itu tidak tercapai kenyataannya gitu. Lalu masalahnya apa? Masalahnya bukan terletak pada Torahnya, terletak pada pelakunya. Pemberinya sempurna, Torahnya sempurna. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, Toratmu sempurna. Torat Elohim, Torat Yahweh itu sempurna katanya. Toratmu benar. Tapi faktanya di dalam praktek kehidupan manusia berakhir kepada penghukuman. Sehingga sesuai dengan apa yang tertulis dalam Torah, terkutuklah orang yang tidak melakukan Torah katanya. Itu ada tulisan begitu. Paulus menyinggung di dalam surat Roma, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan Torah. Terkutuk. Ternyata Torah itu ujung-ujungnya ketika dilakukan oleh manusia, hasilnya adalah kutuk. Kenapa begitu ya? Itu juga saya gumuli bertahun-tahun. Ketika saya melayani di gereja sebenarnya saya bingung, tapi pura-pura nggak bingung gitu. Pura-pura tahu, pura-pura ngerti.
Bertahun-tahun melayani di mimbar itu pura-pura ngerti. Tapi setelah saya mulai diajak untuk memahami Torah dengan benar gitu ya, saya mulai sedikit-sedikit, dan itu pun lama prosesnya. Apa sebabnya manusia menggumuli Torah, kok hasilnya dosa? Kita bisa lihat di dalam kitab Roma ya. Roma 6 kalau tidak salah ya. Ayat saya gak bisa ingat lagi. Tapi di dalam Roma 6 itu pergumulan orang-orang yang belum lahir baru. Dia menggumuli Torah tapi belum lahir baru. Paulus menemukan satu hukum, dia bilang, aku menemukan hukum lain. Dalam bahasa Ibrani dia katakan, aku menemukan Torah yang lain di dalam dagingku. Nah ya, bunyinya begitu. Aku menemukan Torah yang lain di dalam dagingku. Berarti ada Torah yang berasal dari hak Elohim yang adalah roh. Torah yang berasal dari Bapa di surga. Ada Torah yang berasal dari dalam daging manusia. Itu di dalam Roma 6. Saya lupa ayatnya ya, tapi ada, ini handphone saya agak lambat nih. Roma 6 ayat Roma 7 ayat 23. Di sini dikatakan begini. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat Torah yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, menjadi tawanan Torah dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini dia ungkapkan pengalaman sebelum lahir baru. Jadi Paulus pernah menggumuli, dia seorang rabi, seorang ahli Torah. Dia menemukan ternyata mengapa Torah itu membawa orang kepada keadaan yang tidak diharapkannya. Ya. Ternyata ada Torah dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ada Torah Elohim yang kita tangkap oleh akal budi kita, tersimpan. Dan kita menghormatinya, kita mengasihinya sebagai yang baik, yang kudus, dan yang rohani. Itu hanya di akal budi. Akal budi kita senang ya mengolah tentang Torah itu. Tetapi ketika diterapkan, ada Torah lain di dalam daging kita. Di ayat 26 dikatakan begini. Jadi dengan akal budiku, aku melayani Torah Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani Torah dosa. Nah, ditemukan ya. Jadi setelah Paulus waktu bertobat, dia nggak langsung ikut komunitas orang percaya. Dia menyendiri ke Araf. Ya, ada daerah namanya Araf. Itu di Israel Selatan. Selama 14 tahun dia mengolah kembali, meninjau kembali Torahnya. Kenapa ya? Torah yang kami lakukan selama ini hasilnya tidak sama dengan Yesua. Itu yang jadi pikiran dia. Karena dia menemukan Yesua sudah bangkit dari antara orang mati. Artinya Yesua berhasil melakukan Torah. Tetapi kenapa kami tidak gitu? Nah, di dalam pergumulan itu dia temukan dan dia ungkapkan di dalam Roma 7 ayat 26. Roma pasal 7 ayat 26. Maaf ya. Roma 7 ayat
Roma pasal 7 ayat 26. Tidak ada? Kenapa di sini ada ya? Oh ya. 20. Nah, di situ ada. Jadi aku menemukan sebuah hukum. Dalam bahasa Ibrani tulis, aku menemukan sebuah Torat ya, sebuah Torat. Bahwa ketika aku hendak melakukan yang baik, yang sesuai dengan Torat yang ada di Alkitab, yang jahat itu muncul di dalam diriku. Nah, ini pergumulan Paulus ketika dia belum lahir baru. Sebab secara batiniah, sebagai manusia Yahudi yang diajar Torah, aku suka kepada Torah Elohim katanya. Nah, ini terjemahan Indonesia kan hukum Elohim. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, aku suka kepada Torat Elohim. Tetapi aku melihat Torat yang lain di dalam anggota tubuhku, di dalam dagingnya. Yang berperang melawan hukum akal budi. Jadi Torah yang sudah ada di akal budi itu berperang dengan dagingnya. Itu yang dialami oleh Raja Daud juga ya. Raja Daud mencintai Torah. Tetapi dia menemukan sesuatu yang kok tidak bisa dikalahkan. Aku bisa mengalahkan Goliat, aku bisa mengalahkan singa, aku bisa mengalahkan beruang. Goliat, beruang, dan singa itu sama-sama daging. Sama-sama tidak bersunat katanya. Aku bisa kalahkan semuanya. Tetapi aku tidak bisa mengalahkan dagingku. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Dialami juga oleh Paulus sebagai rabi yang waktu itu belum lahir baru. Aku melihat Torat yang lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan aku. Yang menjadikan aku tawanan dalam Torat dosa. Nah, jadi ada Torat dosa. Ada Torat Elohim, itu disebut Torat kebenaran. Ada Torat dosa yang bergerak mendahului Torat yang benar. Sehingga dia tidak mau melakukan, dia berhasil melakukannya. Akhirnya Paulus menyadari, aku manusia celaka katanya. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut diakibatkan ada Torat maut. Torat dosa yang ada dalam dagingnya. Aku bersyukur kepada hak Elohim melalui Yesua. Jadi dia bersyukur kepada Bapa di surga melalui Yesua Hamasyah Adonenu. Demikianlah selanjutnya aku sendiri satu pihak dengan akal budi mengabdi kepada Torat Elohim, di pihak lain dengan daging merespon atau melayani pada Torat dosa. Nah, kita bisa menemukan di sini, di dalam manusia yang belajar Torah itu, di dalam akal budinya ada Torat Elohim, di dalam dagingnya ada Torat dosa. Nah, berarti kita harus bisa mengalahkan Torat dosa ya, yang ada di dalam daging. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu, hanya Yesua. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ketiga. Nah, di ayat ketiga dikatakan, apa yang Torah tidak mampu. Nah, di sini bahasanya bagus ya. Torah itu tidak mampu. Yang olehnya dia selalu menjadi lemah karena daging. Jadi daging dengan Torah itu di dalam manusia lebih unggul daging gitu ya. Walaupun Torahnya sudah bagus di kepalanya, di akal budinya, tetapi daging yang ada di dalam dirinya tidak bisa dikontrol.
Nah, di sini kita lihat Elohim atau Ha Elohim dengan mengutus putranya sendiri. Jadi Ha Elohim tidak mengalahkan dosa. Ya, tidak ada ceritanya. Dia mengalahkan dosa dengan cara mengutus anaknya. Mengutus anaknya dalam keserupaan dengan daging dosa. Jadi daging dosa Yesua dengan daging dosa Imam Kayafas itu sama. Sama-sama belajar Torah, ya. Tetapi daging Yesua berbeda. Di situ dikatakan ya, jadi dagingnya Yesua itu serupa dengan daging-daging Yahudi yang lain. Tetapi tidak ada dosa di dalam daging Yesua. Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Ya. Dikandung dari Roh Kudus, tidak ada dosa. Dia dilahirkan oleh seorang perawan. Tidak ada dosa di dalam dagingnya. Jadi Bapa Yahweh mengutus anaknya dalam keadaan berdaging. Bukan Yahweh turun jadi daging. Kalau Yahweh turun dari daging dan mati, lalu siapa yang membangunkannya? Ini yang banyak tidak tertangkap ya dalam pemahaman kita. Misalkan Yahweh jadi manusia, disiksa, dibunuh, dikubur. Lalu yang membangunkan dia siapa? Karena tidak ada orang mati membangunkan dirinya, tidak ada hukumnya. Jadi yang datang menjadi daging itu putranya. Dia mengalami penderitaan, mati dan dikuburkan. Yang membangkitkan dia bapaknya. Bapaknya yang membangkitkan Yesua. Nanti kita lihat dalam surat Ibrani ya. Akan terkejut ya bahwa yang menyelamatkan dari kuburan itu bapaknya. Itu ada dalam kitab Ibrani. Nah, telah menghukum dosa. Jadi Yesua dengan ketaatannya dia menghukum dan mengalahkan kekuatan dosa di dalam dunia daging. Jadi ketika dia mati di kayu salib, dia mentaati Torah dengan sempurna. Kenapa? Karena di dalam dagingnya tidak ada Taurat dosa. Di dalam daging Yesua tidak ada Taurat dosa. Karena dia firman yang menjadi manusia. Di dalam firman tidak ada dosa, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Dan kami telah melihat kemuliaannya sebagai Ben Yahid. Ben Yahid itu artinya identik dengan bapaknya. Di dalam bahasa Ibrani, Yesua itu disebut Ben Yahid, anak yang tunggal. Jadi anak yang tunggal itu identik dengan bapaknya, tidak berdosa walaupun dia berdaging gitu. Di dalam dagingnya tidak ada Taurat dosa, tidak ada hukum dosa. Kenapa LAI menggunakan hukum dosa? Karena diambil dari bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunani itu Taurat itu diterjemahkan menjadi hukum, law, ya, nomos. Nah, jadi dari Taurat diterjemahkan jadi nomos diterjemahkan jadi law diterjemahkan jadi hukum. Padahal Taurat itu bukan hukum, ya. Taurat itu pengajaran. Jadi putranya yang berdaging ini menghukum dosa dengan ketaatannya. Ketaatannya sampai mati itu menghukum dosa. Artinya dosa tidak bisa mengalahkan dia. Dan setelah selesai dia berkata, sudah selesai. Barang siapa percaya kepadanya, katanya, akan diberi kuasa menjadi anak-anak Elohim. Kuasa menjadi anak-anak Elohim itu bisa diartikan kita diberi validitas. Ya, diberi validitas sehingga kita mampu
menjalankan penguasaan diri. Dan itu ada prosesnya. Penguasaan diri itu tidak sekaligus ya. Tidak sekaligus pada waktu kita percaya langsung kita bisa mengontrol itu. Enggak, ada prosesnya. Nah di dalam proses itulah kita mempelajari tentang kasih karunia-Nya. Tujuan Yesua menjadi daging dan menghukum dosa di dalam daging adalah supaya kebenaran Torah, nah di sini, supaya sedekah Torah, tadi di Ulangan 6 ayat 25 itu kan sedekah. Kamu akan menjadi sedekah katanya. Supaya sedekah Torah digenapi di dalam kita yang hidup menurut roh. Nah di sini kita menemukan orang yang melakukan Torah di dalam tuntunan roh dengan yang melakukan tanpa tuntunan roh, itu yang menjadi perbedaan. Ya. Itulah sebabnya mengapa Yesua pernah menegur orang-orang Yahudi. Itu di Yohanes 7 ayat 19. Itu ada tuduhan dari Yesua kepada orang-orang Yahudi, dikatakan begini. Bukankah Musa yang telah memberikan Torah kepadamu? Namun tidak ada seorang pun di antara kamu yang melakukan Torah itu. Itu di dalam Injil Yohanes. Yesua menegur mereka. Mereka belajar Torah. Mereka mengadakan hari raya. Tapi kebenaran Torahnya tidak pernah tergenapi. Dalam bahasa Ibrani disebut, kamu tidak menggenapi Torah itu, katanya. Jadi kalau kita melakukan hari raya, memakai atribut Yahudi, ya, memakai semualah yang dilakukan oleh orang Yahudi, kalau kita tidak berada dalam tuntunan roh, tidak ada buahnya, ya, tidak ada buahnya. Kita cuma gak punya gaya doang, gaya pakai talit, gaya pakai semua atribut Yahudi dipakai. Sama seperti imam besar, dia pakai jubah imam, ya. Dia pakai fasilitas keimaman, dia didukung dengan segala untuk memberdayakan pelayanannya. Tetapi kalau tidak menggenapi Torah, imam-imam itu dihukum. Ya. Tidak melakukan Torah dalam tuntunan roh. Itulah sebabnya di hari raya Pentakosta, murid-murid ini adalah orang-orang yang tadinya sudah belajar Torah dari para rabi. Ya. Ada yang sekolah formal, ada yang di madrasah, ya. Mereka belajar Torah semuanya. Tapi ketika berjumpa dengan Yesua, Torah yang menyimpang, yang ada di dalam para muridnya itu dibersihkan. Yesua pernah mengatakan, kamu sudah bersih oleh firman yang aku katakan kepadamu, katanya. Artinya, kamu sudah bersih karena kamu sudah mengikuti Torah yang aku ajarkan. Rupanya Torah Yesua, Torah Mesianik dengan Torah Rabinik itu berbeda faktanya. Kalau kita baca dalam buku Complete Jewish Bible, ya di situ kalau nggak salah penyusunnya itu namanya David Stern. Ya. David Stern menulis di Galatia 4 ayat 4. Dia bilang begini, Yesua lahir masuk ke dalam sebuah kultur, di mana kultur itu adalah atau terbentuk oleh sebuah Torah yang menyimpang. Dan Torah yang menyimpang ini dikelola dengan sistem. Dan Torah yang dikelola oleh sistem itu telah menjadi norma. Jadi Torah yang sudah menyimpang itu sudah menjadi sebuah norma. Contohnya begini, yang saya temukan di dalam kritikan Yesua, ya.
Waktu itu murid-muridnya memetik apa? Memetik gandum. Lalu orang Farisi mengkritik berdasarkan Torahnya dia. Tidak benar itu kalau kamu memetik gandum pada hari Sabat katanya. Ya gitu. Itu hukum rabbinik memang seperti itu. Tetapi Elohim tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu adalah Torah rabbinik. Contoh kedua, jangan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu Torah rabbinik. Elohim tidak pernah melarang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesua bilang, pada hari Sabat pun Bapakku bisa menyembuhkan orang kok. Nah, terus ada lagi yang lain. Mengapa murid-muridmu katanya makan tidak membasuh tangan katanya. Enggak netilat yadaim ya. Ditegur oleh orang Yahudi. Lalu Yesua memperbaiki pemahaman mereka. Jadi orang Yahudi itu punya Torah. Kalau cuci tangan itu harus sampai di sikut ini. Itu Torah rabbinik. Padahal di Torah Elohim tidak ada itu. Ya. Jadi Torah rabbinik itu berasal dari daging. Hasil rumusan pemahaman-pemahaman daging. Mereka ratusan tahun tidak pernah ada Roh Kudus menuntun mereka, tidak pernah. Mereka hanya belajar Alkitab menggunakan akal budi saja. Tapi penerapannya tidak ada Roh Elohim yang menuntun mereka gitu. Nah, perbedaannya dengan Yesua, setelah Yesua dibaptis, dia pergi ke padang gurun, itu dituntun oleh Roh Kudus. Dituntun oleh roh Bapaknya. Ketika menghadapi iblis di padang gurun, Yesua berbicara di dalam kontrol roh Bapaknya. Setelah selesai, dia dituntun oleh roh Bapaknya. Dan di Kapernaum dia berkata, Roh Adonai ada padaku, dia telah mengutus aku. Roh Adonai hanya ada di dalam Yesua. Tidak ada dalam rabi-rabi ya. Mereka hanya punya Torah tertulis ya. Mempunyai dogma-dogma yang mereka rumuskan, doktrin-doktrin ya. Mereka punya Talmud. Tetapi di dalam penerapannya bukan dituntun oleh Roh Kudus, tapi dituntun oleh sistem. Namanya sistem legalistik. Yang saya baca dari David Stern itu legalistic system. Jadi kultur di mana legalistic system of the perversion of the Torah katanya telah menjadi norma. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Yahudi itu yang dipahami dan yang diterapkan itu berasal dari sistem. Bukan berasal dari tuntunan Roh Kudus. Nah, beda dengan Yesua. Semua Torah yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesua itu dituntun oleh roh Bapaknya sampai di kayu salib. Bukan dia jalan sendiri. Ya. Dia menjadi manusia, benar-benar manusia. Tidak menggunakan keelohimannya. Kalau dia menggunakan keelohimannya tidak fair dong, ya. Tidak fair. Jadi Yesua menjalankannya dalam kemanusiaannya. Yang harus tunduk kepada Torah, tapi Torah yang benar. Nah, Torah yang benar ini di dalam bahasa Ibrani disebut Torah Emet. Di dalam kitab Amsal disebut Torat Kesed. Torat kasih karunia. Itu adalah Amsal 31. Ayat 11 atau 12, di situ ada Torat kasih karunia. Jadi ada Torat yang dipahami dan diterapkan, dikontrol oleh suatu sistem rabbinik ya, legalistic system kalau di situ. Dan legalistic system ini sudah menyimpang dari Torat Elohim gitu. Berbeda. Torat rabbinik itu berbeda dengan Torat Elohim. Torat rabbinik juga berbeda dengan Torat Musa. Contoh ya, ada bukti di dalam Injil, perbedaan Torat rabbinik dengan Torat Musa. Sekali waktu ada seorang perempuan, katanya
Dia berzina gitu. Lalu orang menggiring dia dan membawa kepada Yesua. Mungkin dalam hati mereka bilang begini, kalau kau Mesias, kau pasti melakukan Torah. Kalau kau tidak melakukan Torah, kamu bukan Mesias. Nah, tujuan dia begitu. Lalu bertanya kepada Yesua, Yesua, ini orang perempuan ini berzina. Lalu Yesua bilang, apa menurut Torah? Nah, ya, menurut Torah harus diapain ini perempuan? Lalu orang Farisi bilang, menurut Torah perempuan ini harus dibunuh dengan cara dirajam. Oke, mari kita lakukan Torah, kata Yesua gitu kan. Lalu Yesua duduk jongkok, lalu dia menyentuh dengan jarinya. Dia menggores-gores tanah. Ayo, siapa saksinya? Maju ke depan. Nah, saksinya mau ditulis di atas tanah. Itu semua orang lari. Semua orang lari. Kenapa? Karena mereka mengadakan satu tuduhan tanpa saksi. Tanpa saksi. Buktinya tidak ada satupun yang berani tampil sebagai saksi. Mereka lari semuanya. Padahal menurut Torah, seorang perempuan yang berzina itu harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya, tidak boleh dihukum. Nah, berarti para rabi itu yang membawa perempuan itu, Toratnya berbeda dengan Torat Musa. Mereka ingin membunuh perempuan itu tanpa saksi. Sedangkan Torah Musa mengatakan kalau mau melakukan tindakan penghukuman itu harus ada saksinya gitu. Jadi mereka sepertinya melakukan Torah, tapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan Torah. Itu menunjukkan perbedaan yang sering ditunjukkan di dalam Injil. Nah, lalu bagaimana? Maka ya ini kisah yang tadi ya. Nah, dosa itu apa? Rasul Yohanes menulis di dalam suratnya ya. Dosa itu apa katanya? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Di sini dikatakan begini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar Torat Elohim. Di sini terjemahannya ini terjemahannya berbeda ya dengan bahasa Ibrani maupun dengan bahasa yang lain. Di sini berbuat durhaka. Padahal dalam Injil tidak ada kata-kata seperti itu. Coba dilihat di LAI. LAI terjemahannya lebih baik dari ini ya. Ini tafsir namanya itu bukan terjemahan. Nah nih, setiap orang yang berbuat dosa melanggar Torat Elohim. Sebab dosa ialah pelanggaran Torat Elohim. Dalam bahasa Ibrani begitu. Saya nggak tahu tadi terjemahannya seperti apa ya. Itu berbeda. Dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Ibrani berbeda terjemahan yang tadi. Kalau LAI itu sama ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga Torat Elohim. Jadi yang tadi itu tafsir bukan terjemahan ya. Ya tafsir boleh-boleh aja gitu ya. Jadi apabila Torat itu dijalankan dan melanggar, itu adalah dosa. Jadi di situ menunjukkan bahwa Yesua tidak pernah menyuruh orang untuk menentang Torah. Yang Yesua tentang adalah Torah yang sudah ditambah-tambahin. Torah yang sudah menyimpang. Torah yang sudah kelewat batas. Jadi kata menggenapi itu adalah melakukan dengan tepat. Contoh ya, di zaman Nuh dulu ya.
Nuh menerima Torah atau instruksi, ya. Di situ Bapa di surga mengajarkan dengan hikmat bagaimana dia membuat perahu, ya, bagaimana dia menebang pohon, bagaimana mempersiapkan, bagaimana menghitung supaya terjadi satu konstruksi yang stabil, yang kuat, supaya dia bisa mengambang dan tidak pecah gitu. Itu kan ada Toratnya, ada instruksi-instruksi yang diajarkan di dalam hikmat, dan Nuh melakukan dengan tepat sehingga perahu itu bisa mengambang. Tidak semua orang bisa bikin perahu, ya. Nah, Nuh sudah menggenapi Torah, melaksanakan perintah itu dengan tepat. Kalau tidak tepat, ada kemungkinan baru datang banjir aja udah berantakan itu perahu, ya. Atau setelah mengambang dia berantakan kalau salah konstruksinya. Nah, Nuh melakukan dengan tepat. Jadi menggenapi itu melakukan dengan tepat. Yesus pernah mengajarkan begini. Aku datang, katanya, bukan untuk membatalkan. Batal itu bahasa Ibrani, ya. Batel bahasa Ibrani. Aku datang bukan untuk membatalkan, tetapi untuk yitkayem. Yitkayem itu melakukan dengan tepat sesuai dengan maksud dari perintah itu gitu. Tetapi ditafsirkan oleh para pembaca, sebagian pembaca mengatakan bahwa digenapi itu artinya dilakukan oleh Yesua saja, kita tidak perlu melakukannya lagi. Gitu. Bahkan melanggar pun boleh. Ya. Menggenapi itu diartikan seperti itu. Ya. Menggenapi itu artinya Yesua sudah lakukan dengan sempurna, dengan tepat, jadi kita tidak perlu melakukannya lagi. Ada yang menafsir begitu. Tentu saya tidak semuanya. Lalu yang dimaksud oleh Yesua seperti apa? Kita bisa lihat di dalam Matius 23 ayat 3 kalau tidak salah, ya. Jadi persoalan yang ada pada zaman Yesua itu orang Yahudi, ya, setelah pulang dari Babilonia diajar oleh Ezra. Ezra meninggal, diteruskan oleh orang-orang bijak di sana, dan terjadi yang disebut Torah permutasi. Torah yang sudah menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Boleh pakai LAI. ILT boleh. Para ahli kitab itu lawyer Yahudi dan orang Farisi itu ahli-ahli tafsir telah duduk di kursi Musa. Artinya ajaran mereka itu benar. Kalau duduk di kursi Musa berarti mereka memposisikan diri selaras dengan Musa. Itu ayat 2. Jadi katanya, segala sesuatu sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah. Ini perintah Mesias, ya. Tetapi katanya, perbuatan-perbuatan mereka jangan, ya. Rupanya akal budi mereka itu baik, tetapi penerapannya itu tidak benar gitu. Jadi Yesua tidak pernah menganjurkan orang-orang percaya untuk mengabaikan Torah. Kalau bahasa LAI lebih jelas, bisa kita lihat ya. Bukan lebih jelas, maksudnya lebih terbiasa kita baca. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Artinya tidak ada yang salah dengan sistem pembelajarannya, tidak ada yang salah. Sebab itu turutilah
dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi Mesias memerintahkan kita untuk menuruti dan melakukan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Tapi, katanya ada tapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Ya, karena perbuatan-perbuatan mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus. Artinya pengertian mereka dan penerapan mereka tidak sesuai dengan maksud Elohim. Torah mengajarkan, banyak di dalam Torah mengajarkan untuk bisa menerima Mesias. Banyak ajarannya itu. Tapi ketika Mesias datang, mereka tidak bisa menerimanya, bahkan membunuhnya. Padahal mereka belajar Torah. Dan Yesus pernah tantang mereka. Apa yang menyebabkan kalian ingin melempari batu aku, katanya. Apa alasannya? Mereka tidak bisa jawab itu. Torah yang mana yang kamu pakai dasar untuk dipakai untuk membunuh aku? Mereka belajar Torah, tapi perbuatan mereka malah ingin membunuh Yeshua. Di Israel itu ya, membunuh sesama itu tidak boleh kan? Karena di dalam Sidur, di dalam ajaran mereka itu ada. Kalau kita pertama beribadah, mereka diajar untuk mengucapkan Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'afta et Adonai Eloheka. Ya. Kasihilah Yahweh, kasihilah Adonai. Dan perintah berikutnya, kasihilah sesama manusiamu. Itu perintah Torah. Tapi kenyataannya mereka ingin membunuh Yeshua dari Nazaret. Lalu ditanya alasan membunuh, tidak ada. Ya. Nah itu aneh ya, mereka belajar Torah. Jadi perbuatan-perbuatan mereka tidak sama dengan apa yang mereka ajarkan. Tapi Yeshua menyuruh murid-muridnya, sebab itu turutilah katanya. Dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan. Situ Yeshua mengajarkan kita untuk melakukan Torah. Bukan untuk mengabaikan Torah atau menjauhi Torah. Nah tadi di dalam Roma 8 dikatakan supaya kebenaran-kebenaran Torah itu digenapi di dalam kita yang hidup menurut Roh. Jadi Torah kalau di dalam tuntunan Roh itu bisa menghasilkan buah. Buahnya adalah sedekah. Seperti ayat pertama itu saya kutip ya. Kamu akan menjadi sedekah katanya. Kamu akan menjadi benar apabila kamu melakukan perintah-perintahnya. Jadi yang terjadi di Yahudi pada abad pertama ya. Orang-orang Yahudi itu belajar Torah tapi tidak berhasil menggenapinya. Nah, sementara Yeshua dari Nazaret ini ya dibesarkan dengan Torah, dia ikut bar mitzvah, dia disunat ikut bar mitzvah, dia belajar Torah, dia melakukan Torah dengan benar. Ketika Yohanes menyuruh semua orang dibaptis, dia juga ikut dibaptis. Dan ketika dibaptis, Bapa di surga berkata, inilah anakku. Inilah anak Torah yang sebenarnya gitu. Dengarkanlah dia. Ikutilah Torahnya dia. Lalu Yesus dalam pelayanannya berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat itu disebabkan melakukan Torah yang menyimpang. Bukan gak bisa bayar kontrakan. Ya. Ada orang yang ngajari gitu ya. Mari saudara datang kepada Yeshua ya, yang punya beban, belum bayar kontrakan, belum bayar. Bukan itu yang maksud Yeshua. Mereka dibebani sehingga mengalami kelelahan karena melakukan Torah yang keliru. Torah yang menyimpang. Lalu dilanjutkan oleh Yeshua. Belajarlah kepadaku. Artinya apa? Ikutilah Toratku.
Taurat yang aku pahami dengan Taurat yang dipahami oleh para rabi itu berbeda. Taurat yang aku jalankan itu adalah Taurat Elohim. Penerapannya disebut derek Yahweh. Dalam bahasa Ibrani ada istilah derek Yahweh. Sehingga murid-murid pertama disebut penganut derek Yahweh. Sebelum dibilang Nasrani, sebelum dibilang Kristen ya. Mereka disebut penganut derek Yahweh. Artinya Torah dijalankan dengan cara yang benar. Torah yang dilakukan dengan cara yang benar itu, melakukan Torah dituntun oleh Roh Kudus. Ketika Yesua bangkit, Yesua menghembuskan Roh Kudus, ya kan? Salam jalan. Terimalah Roh Kudus, lalu ditiup kayak benihin gitu. Ya. Itu bukan roh Bapaknya. Itu roh Yesua setelah dia bangkit yang dihembuskan itu. Lalu Yesua memberikan perintah. Nanti katanya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi yang pertama dihembuskan oleh Yesua itu adalah roh Yesua. Roh Ben Ha Elohim. Tetapi yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu adalah roh Bapaknya. Setelah Yesua naik ke surga, dia menerima roh Bapaknya, lalu dibagikan pada hari Pentakosta. Karena yang berhak membagikan roh itu adalah imam besar gitu. Nah, sejak itulah murid-murid menjalankan Torah di dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan di bawah tuntunan sistem, legalistik sistem itu. Itulah yang disebut di bawah kasih karunia. Nah, kita bisa lihat nanti kita terusin sedikit ya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dia suruh orang untuk mengasihi Yahweh, dia suruh orang untuk mengasihi sesamanya. Tapi dalam prakteknya dia tidak mampu mengasihi sesamanya dan ingin membunuh Yesua. Jadi merumuskannya bagus ya. Membuat rumusan, membuat yeshiva, membuat sinagog, membuat sistem-sistem untuk mengendalikan masyarakat atas nama Torah. Tapi pada prakteknya mereka hidup dalam kebencian ya. Hidup di dalam kepahitan dan kebencian. Zaman sekarang juga ada yang seperti itu ya. Pakai talit, pakai kippah, pakai tefillin, tiup-tiup shofar ya. Dengan doa-doa yang bagus, dengan bahasa Ibrani, tapi hidup dalam kebencian. Sama, tidak beda ya. Makanya saya selalu bilang, biar kita pakai talit, tidak akan menambah kapasitas rohani kita. Letaknya bukan di situ. Tapi letaknya melakukan kebenaran Torah itu di dalam tuntunan Roh Ha-Elohim. Roh Ha-Elohim itulah yang diberikan, dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Sejak itulah murid-murid menjadi saksi. Artinya membuktikan Torah yang benar dengan hidupnya, dengan pelayanannya di bawah tuntunan Roh Kudus. Dan ketika mereka melayani, banyak orang Yahudi yang setuju dengan Torah itu. Dan orang Athena menyebutnya Torah Hakadasah. Jadi Torah yang dijalankan oleh para murid itu disebut Torah Hakadasah. Jadi orang-orang Athena pernah meminta Paulus, coba jelaskan Torah Hakadasah itu kepada kami. Kami belum pernah mendengar Torah seperti ini katanya. Karena disertai dengan bukti-bukti yang meneguhkan pelayanan mereka, mereka yakin bahwa itu benar gitu. Mari kita lihat Torah yang berbeda dengan apa yang dikelola oleh sistem rabbinik itu di dalam Kisah Rasul 21 kalau tidak salah ya. Ayat 20. Bahwa orang-orang Yahudi yang sudah lahir baru itu tidak meninggalkan Torah. Itu di Kisah Rasul 21 ayat 20.
21 ayat 20 kalau tidak salah ya, saya lupa. Ya ini. Jadi waktu itu ada rumor, ada tuduhan palsu ya, ada tuduhan palsu kepada Paulus. Bahwa Paulus ini ketika pergi kepada bangsa-bangsa lain, mengajarkan bangsa-bangsa lain untuk tidak melakukan Torah, itu rumornya. Nah ketika Paulus datang ke Yerusalem, murid-murid yang ada di Yerusalem itu akhirnya mendapatkan verifikasi, ya, mendapatkan bukti bahwa Paulus itu tetap setia kepada Torah. Di ayat 20 dikatakan begini. Mendengar itu, ya, jadi Paulus waktu itu menceritakan secara terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara para goyim, ya, di antara bangsa-bangsa melalui pelayanannya. Dan murid-murid yang sudah lahir baru di Yerusalem itu berkata, mendengar itu mereka memuliakan Ha Elohim. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara-saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesua sebagai Hamasyah, ya. Dan percaya kepada Taurat yang diajarkan oleh Yesua. Dan mereka semua rajin memelihara Torah. Jadi orang Yahudi tambah rajin melakukan Torahnya. Tidak membatalkan, tidak meninggalkan. Lalu ada orang yang mengatakan, oh kalau gitu kan itu hanya untuk orang Yahudi. Goyim tidak perlu. Itu ajaran Kabalah itu, ya. Orang Kabalah sering mencegah kita untuk melakukan Torah. Orang Kabalah bilang begini, kalian yang dari Goyim cukup belajar dan melakukan 7 hukum Nuh itu. Padahal 7 hukum Nuh itu adalah tujuannya untuk menjauhkan kita dari Yesua. Kedengarannya bagus ya. Saya juga pernah mendengar waktu di Sfat, ya. Waktu di Sfat itu di pinggir jalan itu ada yang mengajarkan membuat tefilin, memasang tefilin. Lalu saya dengar perbincangan mereka, ya. Dan salah satu perbincangan yang menarik buat saya katanya, mereka itu bilang kepada para turis, kalian katanya yang berasal dari bangsa-bangsa lain nggak perlu itu melakukan Torah katanya. Nggak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi katanya. Cukup kamu melakukan 7 hukum Nuh saja. Apa namanya? The law of Bnei Torah, Bnei Noah, ya. Tapi setelah diteliti, 7 hukum Bnei Noah itu justru menjauhkan kita dari Yesua. Mereka menjebak dengan cara itu. Jadi di sini kita lihat bahwa rumor itu tidak benar. Bahwa Torah itu masih dilakukan setelah mereka lahir baru. Puluh ribu orang Yahudi. Engkau melihat beberapa puluh ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Pertama percaya Yesua sebagai Mesias. Kenapa mereka percaya? Karena Mesias salah satu-satunya yang mengajarkan Torah yang benar. Lebih benar dari semua rabi-rabi. Rabi Mesias itu adalah pengajar Torah yang paling benar. Dan mereka juga mempercayai Torah yang diajarkan oleh Yesua. Dan mereka semua merupakan orang-orang yang giat akan Torah. Jadi bukan menjauh dari Torah, tapi makin giat melakukan Torah. Namun mereka diberitahu tentang engkau, jadi ada rumor, ya, bahwa engkau mengajari semua orang Yahudi di seluruh bangsa-bangsa lain penyangkalan terhadap Musa dengan mengatakan mereka jangan menyunat anak-anaknya atau hidup menurut adat istiadat. Nah, itu selanjutnya akhirnya Paulus disuruh untuk mengadakan pentahiran, ya, di bait suci. Waktu itu ada bait suci. Dia tunjukkan kepada masyarakat bahwa Paulus masih setia kepada Bapa Yahweh, masih setia kepada Torahnya. Karena Torah itu diberikan oleh Bapa Yahweh, ya, yang menurunkan dimulai dari 10 perintah dan dijabarkan Torah itu kepada Musa. Dan oleh Musa disalin dalam sebuah kitab dan dijadikan pengajaran. Dan posisi
pengajaran ya, posisi Musa itu tadi dikatakan diduduki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, di ayat berikutnya ini, tahirkanlah dirimu bersama-sama dengan mereka ya, untuk menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Paulus masih setia kepada Torah. Nah, jadi bagaimana ya, Torah seperti apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, Torah itu mengajarkan tentang iman. Iman seperti Abraham, ya. Abraham dibenarkan oleh karena iman. Jadi iman itu ajaran Torah. Sebelum ada buku Perjanjian Baru, iman sudah diajarkan kepada Abraham dengan petunjuk yang praktis, ya. Bapa di surga mengajari bagaimana Abraham menjadi orang yang beriman. Itu ada di dalam Torah. Torah mengajarkan iman. Torah mengajarkan ketaatan. Torah mengajarkan banyak hal. Perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu kalau Torah itu dibatalkan, dihilangkan, lalu kebenaran apa yang akan kita lakukan? Yang kedua, ketika kita diadili, berdasarkan apa dia mengadili kita? Kalau Torah ditiadakan, ya. Dalam Torah itu kan ada, kita harus berbuat ini, kalau tidak kamu begini, ya kan? Kalau kamu taat, kamu akan menerima berkat. Jadi ada ketika kita mentaati Torah, ada upahnya gitu. Ketika kita melanggar, ada hukumannya. Nah, ketika Yesua datang sebagai raja untuk menghakimi atau mengadili, berdasarkan apa dia mengadili? Apakah berdasarkan pikirannya sendiri? Tidak bisa ya, seorang raja itu harus bertindak berdasarkan Torah. Orang Yahudi tidak mau kalau ada Mesias tidak berdasarkan Torah, tidak akan bisa diterima. Jadi pengadilan nanti terakhir semua berdasarkan Torah. Dihukum pelanggaran terhadap Torah yang mana orang itu dihukum. Dan kalau orang itu dibenarkan, kebenaran Torah mana yang dilakukan. Jadi sang hakim itu akan melakukan berdasarkan undang-undang. Makanya kalau belum ada undang-undangnya, dibuat dulu undang-undangnya. Seperti pada zaman Daniel. Daniel itu tidak ditemukan kesalahan. Lalu orang-orang berkumpul ya, pesaing-pesaing Daniel ini. Kita harus membuat undang-undang supaya Daniel bisa dihukum. Begitu. Jadi dibuatlah undang-undang. Undang-undangnya sederhana ya. Barang siapa yang meminta kepada yang lain kecuali kepada Raja Nebukadnezar, itu akan dimasukkan ke gua singa. Lalu undang-undang itu disahkan oleh sang raja gitu. Nah, Daniel tidak ditemukan kesalahannya. Lalu dijebloskanlah Daniel berdasarkan undang-undang yang dibuat. Semua tindakan pembenaran maupun penghukuman itu adalah harus adanya undang-undang. Nah, Torah itu undang-undang kerajaan Ha Elohim. Perintah Yesua di dalam Matius 6, carilah dahulu kerajaannya. Bukan kerajaan Allah ya, tidak ada itu. Tidak ada tulisan kerajaan Allah di dalam ayat itu. Di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Ibrani tidak ada. Hanya dikatakan carilah dahulu kerajaannya. Nya ini siapa gitu ya, perlu tahu. Maksudnya carilah dahulu kerajaan Yahweh. Dari mana kita tahu? Itu dari kitab Tawarikh. Ya. Israel itu sebuah kerajaan dan yang mempunyai kerajaan itu bernama Yod-Heh-Waw-He. Carilah kerajaannya. Carinya di mana? Dulu waktu saya mulai pelayanan, saya sering mengkhotbahkan itu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu sampai di rumah saya bertanya, nyarinya di mana ya? Lalu ada yang menjawab, nyari kerajaan Allah tuh rajin ke gereja katanya. Rajin itu ini.
Ternyata setelah saya pelajari dalam teks Ibrani, yang dimaksud cari kerajaan itu adalah kerajaan Yod-Heh-Waw-He. Kerajaan itu pernah ada pada zaman Daud. Dan carilah kebenarannya, katanya. Jadi kebenaran atau his righteousness. Jadi kebenaran Yahweh yang berlaku di dalam kerajaan itu kita harus temukan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesua karena Yesua melakukan kebenaran Bapaknya. Kita hanya bisa menemukan di dalam Dia kebenaran itu. Kerajaan itu kita bisa temukan di dalam Yesua. Kita tidak bisa menemukan di tempat yang lain. Satu-satunya jalan kita menerima, mempercayai Yesua dan mempercayai Tauratnya. Dalam kitab Korintus di situ ada tulis, Paulus mengatakan, aku melakukan Taurat Mesias. Kalau di terjemahan LI ditulisnya, aku melakukan hukum Kristus. Dalam bahasa Ibrani itu ditulisnya, aku melakukan Taurat Mesias. Jadi yang diajarkan oleh rasul-rasul itu adalah Taurat Mesias. Lalu pertanyaannya, apakah Taurat Mesias dengan Taurat Musa itu bertentangan? Kalau kita sudah menemukan Taurat Mesias, kita akan menemukan bahwa Taurat Mesias, Yesua dan Taurat Musa itu tidak bertentangan. Malah Yesua menggenapinya. Musa mengajarkan tentang kasih, Yesua lakukan. Musa menuliskan cerita tentang iman, Yesua lakukan. Ya. Dan semua yang diajarkan oleh Musa, Yesua lakukan. Tapi kita harus pelajari dulu apa yang dilakukan oleh Yesua. Kita percayai dulu. Karena banyak orang yang tidak percaya Yesua. Ada orang-orang yang setelah mengenal nama Yahweh tidak percaya Yesua. Torah itu diberikan kepada orang yang berdaging. Kalau dalam roh tidak perlu Torah, ya, tidak perlu Torah. Torah itu diberikan kepada orang-orang yang berdaging dan berdarah. Karena Torah untuk menyingkapkan satu rahasia yang ada di dalam daging. Jadi kalau Bapa Yahweh datang menjadi manusia, tidak ada di dalam Torah, tidak ada itu. Tidak ada janjinya. Yang dijanjikan adalah firman-Nya. Siapa yang menemukan bahwa firman-Nya akan menjadi manusia? Yang menemukan itu Daniel. Makanya saya kemarin tunjukkan ayat yang dari kitab Daniel. Daniel lah yang menemukan rahasia itu. Bahwa Bapa Yahweh itu bersama-sama dengan seseorang yang menyerupai manusia katanya. Itu siapa? Nah, Daniel berulang-ulang menulis di dalam kitabnya. Itu disebutnya Milta. Milta inilah yang menjadi manusia. Ternyata Milta itu bahasa Aram. Lalu diterjemahkan menjadi Logos. Logos itu apa? Logos itu logika. Logika Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Bukan Yahwehnya yang menjadi manusia, tapi logikanya. Nah, yang dilihat oleh Daniel itu dalam rupa seperti anak manusia, Milta itu. Kalau tidak salah 4 kali atau 5 kali Daniel menulis Milta di dalam kitabnya. Dalam terjemahan tidak ada. Hanya ada dalam bahasa Aram, ya. Dan dalam kitab suci Ibrani, Daniel itu menulis dengan huruf Ibrani, tapi bahasanya bahasa Aram. Itu hampir 30% kitab Daniel itu ditulis dalam bahasa Aram. Nah, dalam bahasa Aram dia menyebutnya Milta. Jadi seseorang yang menyerupai anak manusia itu dia ungkapkan dengan kata Milta. Nah, waktu Yohanes menulis surat, dia tulis Milta itu bersama-sama dengan Ha Elohim.
Lalu Milta ini menjadi manusia untuk melakukan Torah, untuk memberikan contoh bagaimana Torah itu harus dijalankan, untuk menjadikan teladan. Karena manusia-manusia yang berdaging yang lain itu tidak mampu, karena di dalam dagingnya ada Torat dosa tadi. Jadi di dalam daging manusia itu ada Torat dosa. Nah, ketika kita gumuli itu, ya, itu pernah dialami oleh Raja Daud. Daud orang yang mencintai Torah. Kita bisa lihat dalam Mazmurnya. Ketika dia bertakhta, itu di sebelahnya itu ada Misnah. Misnah itu gulungan Torat yang ditulis oleh imam-imam supaya dipelajari oleh seorang raja. Dan harus ada di sebelah takhtanya. Jadi Raja Israel itu mempelajari Torah setiap hari. Bukan cuma makan minum, menjalankan perintah, tidak. Dia belajar Torah. Tapi ketika dia berhadapan dengan dagingnya. Jadi ketika dia melihat Batseba, sebenarnya dia sedang berhadapan bukan dengan Batseba, ya. Tapi dia berhadapan dengan dagingnya sendiri. Dan dia tidak berhasil mengontrol dagingnya. Dia ada urapan, tapi pengurapan itu tidak cukup pada waktu itu. Dia punya power untuk mengendalikan daging-daging, bahkan tentara-tentara yang berdaging itu dia bisa kendalikan. Sehingga ada pepatah mengatakan Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud membunuh berlaksa-laksa katanya. Artinya dia bisa menguasai daging-daging yang lain. Tetapi dagingnya sendiri tidak mampu. Nah, pada hari Pentakosta itulah Ruach HaKodes dicurahkan. Roh itulah yang memberikan kuasa. Kita bisa melihat bagaimana setan-setan itu dikuasai, ya. Diberi perintah, setan-setan itu takluk. Rasul-rasul itu bisa mengontrol. Tapi rasul-rasul juga diberi kuasa untuk mengontrol dagingnya. Itulah yang menjadi pergumulan Paulus ketika dia menulis surat Roma. Dia menemukan ada sesuatu yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan belajar Torah. Tapi harus dituntun oleh roh yang berasal dari Bapa. Waktu murid-muridnya dilatih, ya, sampai di hari penangkapan, Petrus itu orang yang pertama kali mengatakan bahwa Yesua itu adalah Hamasyah katanya. Engkaulah Hamasyah ben ha Elohim katanya. Lalu Yesua bilang, bukan darah dan daging yang menyingkapkan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Tapi ketika Yesua ditangkap, Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Padahal dia udah pernah akui bahwa dia adalah Mesias. Tapi dia bilang, aku tidak kenal dia. Petrus tidak mampu menguasai dirinya. Tapi setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, dia mulai dituntun oleh roh yang berasal dari Bapa di surga. Roh itu diterima karena percaya kepada Yesua. Di dalam roh itulah dituntun. Nah, tetapi di dalam perjalanan selanjutnya, manusia lebih banyak dikontrol oleh tradisi bangsa-bangsa. Ya, setelah pelayanan di Eropa, ya di Roma, ada kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak bisa dikalahkan. Sehingga dalam perjalanan umat Tuhan, kalau kita lihat dalam sejarah, itu kembali melanggar Torah. Orang-orang menyembah patung Yesua, ya, menyembah patung-patung. Padahal dalam Torah itu dikatakan tidak boleh, ya, membuat pun tidak boleh gitu.
Tapi sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah menerima Injil ya, atau yang meneruskan tradisi Injil itu kemudian menjalani pelanggaran-pelanggaran Torah. Pelanggaran-pelanggaran tentang kosher. Tadi dikatakan ya, dosa itu pelanggaran terhadap Torah Elohim. Kosher itu Torah Elohim gitu. Orang-orang perjanjian baru melakukan kosher itu karena dia mengasihi Tuhan. Mengasihi Yod He Waw He. Bukan karena takut oleh sebuah sistem. Ada orang Yahudi, dia tanya, apakah Anda menyukai daging babi? Katanya. Oh ya, saya suka daging babi katanya. Daging babi itu enak, kata Rabi itu. Tetapi karena aku mengasihi Bapakku katanya. Aku tidak mau memakannya karena Bapakku melarangnya. Jadi aku lakukan ini karena aku mengasihinya. Ya, berbeda dengan yang lain ya. Demikian juga ketika kita merayakan hari raya. Kami merayakan hari raya bukan menambah keselamatan, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa kami mengasihi Dia. Kami menjalankan hari raya itu karena kami mengasihi Dia. Hari raya itu adalah hak la Yahweh dalam bahasa Ibrani. Kami merayakan ini sebuah perayaan untuk Yahweh. Untuk Adonai. Kami melakukan perayaan ini karena kami mengasihi Adonai. Bukan untuk menambah keselamatan. Tapi sekarang sering saya dengar ada orang bilang begini, kalau tidak merayakan 7 hari raya tidak akan selamat katanya. Lucu saudara, padahal Torah tidak mengajarkan begitu. 7 hari raya itu dilakukan karena mengasihi Tuhan. Semua yang kita lakukan tentang Torah tujuannya adalah untuk mengasihi Dia. Tentu saja dengan cara yang benar. Yang kedua untuk mengasihi sesama. Misalkan merayakan Pondok Daun. Itu biasa dibuat pondok-pondok ya. Dan orang-orang lain boleh datang ke situ, dilayani, dikasihi. Kalau kita pernah nonton satu film, judulnya itu Uspisin, ya, itu tentang seorang preman yang kemudian bertobat jadi rabi dan menjadi rabi yang miskin gitu. Dia ingin merayakan hari raya Pondok Daun, tapi tidak punya uang. Lalu temannya yang nakal ini dia mencuri, ya, mencuri dia bawa ke rumah rabi ini supaya rabi ini bisa merayakannya gitu. Lucu ya. Nah lalu si rabi miskin ini punya teman yang masih dalam penjara. Pada hari raya itu dia dikeluarkan dari penjara. Lalu dia cari rabi ini gitu. Dan si rabi yang miskin ini mengajari istrinya bagaimana supaya bisa menerima preman-preman itu di tempat Sukot itu. Dikasih makan ya, diperlakukan dengan ramah gitu ya. Karena ini yang baru keluar dari penjara ini nakal-nakal gitu ya. Jadi harus dilayani. Dari situ saya bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi zaman sekarang udah berbeda dengan orang-orang Yahudi zaman dulu. Kalau di abad pertama, mereka melakukan semuanya itu supaya benar di hadapan Tuhan. Supaya mendapatkan pembenaran, justifikasi. Tetapi orang-orang yang dalam perjanjian baru bukan. Kami melakukan Torah itu karena mengasihi Dia. Kami makan kosher karena kami mengasihi Dia. Bukan supaya keselamatan tambah besar, bukan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Setelah diselamatkan, kita melakukan Torah itu karena kami ingin mengasihi yang menyelamatkan kita. Jadi jangan disalahpahami ya Torah. Karena ada orang-orang yang melakukan Torah punya tujuan-tujuan yang tidak sama dengan Torah. Misalkan pakai talit gitu ya. Wah kalau saya pakai talit, rohani saya bertambah katanya. Enggak, saudara jangan percaya itu ya. Karena kita menggunakan talit adalah untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi yang memberikan perintah itu. Dan bukan talitnya tapi sit-sitnya. Ya.
Tidak ada di Torah untuk membuat talit, tidak ada. Di dalam Torah ada perintah hanya membuat sit-sit. Dan memang sit-sit itu tergantung di talit gitu ya. Tapi letak perintahnya itu bukan pada talitnya tapi pada sit-sitnya. Tapi zaman dulu di abad pertama, orang-orang Yahudi memakai sit-sit itu untuk menunjukkan kapasitas rohani. Seolah-olah itu dia lebih rohani dari yang lain gitu. Oleh Yesua dianggap itu sebagai kemunafikan. Satu kejahatan moral, ya, satu pembodohan kepada orang lain. Kalau talit dan sit-sit itu dipakai untuk mendapatkan apresiasi orang gitu. Itu sudah terjadi di abad pertama. Di abad sekarang juga banyak begitu ya. Orang pakai talit itu untuk mendapatkan pujian. Seolah-olah dia lebih rohani dari yang lain gitu ya. Lalu dia menganggap orang yang nggak pakai talit itu kurang rohani gitu. Itu tidak sesuai dengan Torah ya. Torah tidak mengajar begitu. Jadi kita melakukan Torah pertama karena Torah itu diberikan oleh Bapa Yahweh. Ya. Oleh Yahweh Elohei Ha'ifrim. Tuhannya orang Ibrani. Diajarkan oleh Tuhannya orang Israel. Itu ada tujuannya. Nah, yang terakhir, tujuannya apa ya? Di dalam Timotius 1 ayat 8. Tujuan kita melakukan Torah karena sekarang orang menjalankan Torah itu dipakai untuk menghakimi orang, ya, mengejek orang, menghukum orang, menyudutkan orang, mendiskualifikasi orang. Itu bukan kasih, ya. Karena tujuan Torah bukan seperti itu. Ayat 8 loh, ayat. Nah ini, dan kita sudah tahu bahwa Torah itu baik. Ya. Torah itu tidak jelek. Torah itu baik apabila seseorang menggunakannya secara tepat. Sesuai dengan tujuan Torah itu. Kalau tidak sesuai dengan tujuan Torah itu sendiri atau tidak tepat, maka kata rabi-rabi Yahudi itu menjadi racun. Ya, bisa melukai perasaan orang. Saya pernah ada seseorang yang sakit lumpuh waktu itu. Saya dipanggil oleh seorang pendeta karena orang yang lumpuh itu tinggal di rumah pendeta itu menginap gitu. Waktu saya mau mendoakan, ternyata orang itu bau. Saking nggak tahannya, saya mundur menjauh ya. Nah, ternyata dia seorang calon gubernur ya. Sedikit contoh 2 menit ya. Nah, ketika saya diundang ke rumahnya, kami layani ya, ada beberapa orang dan dilepaskan. Setelah kita berdoa, dilepaskan. Lalu ibu itu memasak makanan daging babi dengan apa? Dengan daun pepaya gitu. Kita sebagai orang yang memahami kosher bagaimana? Saya mau menghormati daging babi atau menghormati orang yang masaknya gitu. Kasih itu tujuannya adalah untuk mengasihi yang masaknya. Saya berpikirnya ke situ. Jadi saya ambil itu daun pepayanya saya makan tetapi dagingnya tidak makan. Banyak orang-orang yang tidak bisa menerima pemahaman seperti ini, ya tidak apa-apa. Saya lebih baik menjaga perasaan ibu yang kami layani itu. Akhirnya ibu itu mengerti, oh maaf ya. Dan ibu ini adalah seorang wakil gubernur ya di salah satu provinsi di Indonesia. Ya. Jadi saya harus menunjukkan kasih kepada ibu itu. Jangan gara-gara masakannya, saya yang sudah layani dia itu menjadi rusak. Sehingga kasih itu tidak bisa diaplikasikan dengan tepat gitu. Dan banyak lagi cerita-cerita seperti itu ya. Jadi sekali lagi
Torah itu baik apabila Torah tidak disediakan bagi orang benar. Dan selanjutnya ya. Jadi Torah itu harus digunakan, pertama tujuannya adalah untuk mengasihi Bapa, yang kedua adalah untuk mengasihi sesama. Segala sesuatu yang ada dalam Torah tujuannya hanya itu. Harus hasilnya harus kasih gitu. Jangan sampai Torah yang kita lakukan ini malah melukai perasaan orang. Memberitakan nama Tuhan malah melukai perasaan orang. Dan segala macam yang seperti itu. Kita akhiri, kita mengucap syukur. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Berikan kepada kami roh yang menuntun untuk mengenal dan untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan Torah kebenaran-Mu ya Bapa. Dan tuntun kami oleh roh-Mu yang baik sehingga kami dapat mengaplikasikan Torah itu sesuai dengan maksud dan kehendak Bapa di surga. Bemasyah Yeshua Adoninu. Amin.